Selamat hari Jumat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Doa dan harapan saya, Bapak Ibu tetap dimampukan Tuhan untuk menghadapi dan menjalani kehidupan dengan terus bersyukur kepada Allah. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 19. Ada pepatah yang mengatakan, semakin tinggi pohon menjulang, maka semakin kencang pula angin menerpanya. Pepatah ini cocok untuk kita sematkan pada diri Daniel kalau kita membaca teks kita pada hari ini. Saat itu Daniel punya kedudukan tinggi di tengah kerajaan. Dan kedudukan tinggi itu membawanya pada resiko yang harus ditanggung, adanya iri hati dan kebencian dari rekan-rekan sekerjanya. Bapak Ibu, atau dengan kata lain, dikatakan kecakapan reputasi Daniel yang baik ternyata mengusik sebagian besar rekan sekerjanya pada saat itu. Alhasil, mereka pun kemudian mencari berbagai macam cara bagaimana mereka dapat menjatuhkan Daniel. Kalau kita membaca dalam ayat kelima, sesungguhnya tidak ada satu alasan pun yang bisa mereka temukan untuk menjatuhkan Daniel dalam pekerjaannya. Karena Daniel adalah orang yang setia, orang yang tidak pernah lalai di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu, celah yang dipakai untuk menjatuhkan Daniel bukan dari sisi integritasnya, tetapi dari imannya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena teman-teman sekerja Daniel melihat bahwa Daniel itu adalah pribadi yang rajin, yang rutin untuk beribadah kepada Allahnya sehari 3 kali. Nah, inilah yang kemudian mereka bawa kepada raja untuk dijadikan acuan supaya raja dapat sesegera mungkin mengeluarkan sebuah undang-undang atau surat pada saat itu agar raja mau membuat atau mengeluarkan sebuah undang-undang di mana isinya dalam jangka waktu 30 hari orang-orang harus menyampaikan permohonannya hanya kepada raja. Tidak boleh kepada dewa atau yang disembahnya, atau bahkan kepada manusia lainnya. Tetapi mereka hanya boleh menyampaikan permohonan kepada raja. Kalau tidak melakukan, maka orang-orang itu akan dilemparkan ke gua singa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rekan sekerja Daniel berpikir bahwa Daniel pasti akan melanggar undang-undang yang dibuat. Karena undang-undang yang dibuat ini ternyata tidak bisa diubah lagi oleh raja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan benar saja sebagaimana yang sudah diprediksi oleh teman-temannya, meskipun Daniel tahu bahwa raja sudah mengeluarkan sebuah undang-undang, Daniel tetap melakukan peribadahan kepada Allah. Dia tetap berdoa dengan tekun kepada Allah. Dia tetap menyembah kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa kemudian perihal iman Daniel kepada Allah itulah yang menjadi catatan bagi rekan-rekan sekerjanya untuk dilaporkan kepada raja. Dan alhasil saudaraku,
Ketika raja mendengar laporan daripada rekan-rekan sekerja Daniel bahwa Daniel melanggar undang-undang yang dibuat oleh raja, seketika itu juga raja menjadi resah dan gelisah. Karena raja memahami dan sadar benar bahwa meskipun saat itu dia adalah orang nomor satu di kerajaannya, dia punya kuasa yang besar, tetapi dirinya tidak akan pernah mampu untuk melepaskan atau bahkan membebaskan Daniel dari pelanggarannya atau dari dakwaan yang sudah dijatuhkan kepadanya. Daniel harus tetap dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh karena itu menarik kalau kita membaca dalam ayatnya yang ke-17. Ketika Daniel dijebloskan ke gua singa, maka raja berkata kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Bapak Ibu, dari perkataan ini kita melihat bahwa sebenarnya raja sedang menunjuk kepada dasar iman Daniel. Kita melihat bahwa raja tidak meminta para dewa yang disembahnya untuk menyelamatkan Daniel. Tetapi di sini kita melihat bahwa raja justru mengatakan kepada Daniel, kiranya Allahmu yang engkau sembah dengan tekun itu yang akan menyelamatkanmu. Mengapa demikian? Tentu hal ini berkaitan dengan integritas dan kinerja Daniel selama ia ada di istana. Meskipun ia tahu ada undang-undang yang dikeluarkan dan undang-undang itu sangat keras sifatnya, undang-undang itu sangat bertolak belakang dengan keyakinan imannya, tetapi Daniel justru tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tetap berdoa, dia tetap menyembah Allah. Dia tidak menyembah kepada raja. Dan lihat apa yang terjadi kemudian. Allah mengutus malaikat-malaikatnya, sehingga di dalam gua singa sekalipun Daniel tetap merasa aman dan nyaman. Saudaraku, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dan perlindungannya sungguh sangat sempurna bagi anak-anaknya. Itu terbukti ketika Daniel diangkat keluar dari gua singa. Ia dalam keadaan utuh, tidak kekurangan sesuatu apapun, bahkan sebaliknya. Orang-orang yang melaporkan Daniel bersama dengan keluarganya, justru merekalah yang dijebloskan ke dalam gua singa. Bahkan mereka harus mati tercabik-cabik karena cakaran daripada singa-singa yang ada di gua itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan pada hari ini kita mau belajar. Yang pertama kita mau belajar dari Daniel. Daniel menjadi contoh bagi kita dalam hal ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Ia adalah sosok orang yang tidak bisa ditawar dalam hal ibadah kepada Tuhan. Meskipun nyawanya terancam, ia tetap berdoa, memuji-muji Tuhan sebagaimana biasanya. Ia tidak mengurangi ibadahnya kepada Allah ketika nyawanya terancam, tetapi ia tetap melakukan ibadah, rutinitas ibadahnya atau kebiasaan-kebiasaan beribadahnya seperti biasa sebelum ada undang-undang tersebut. Daniel menjadi teladan bagi kita, di mana dia tidak pernah mengganti arah hatinya. Dia hanya mengarahkan hatinya kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Dan di sini kita mau belajar, di masa pandemi ini, arah hati kita kepada siapa? Atau kepada siapa hati kita terarah? Apakah kepada Tuhan, sebagaimana yang diteladankan oleh Daniel,
Bahkan ketika dia terancam, dia tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita ketika kita sedang terancam karena situasi pandemi saat ini? Apakah kita tetap masih setia mengarahkan hati kita kepada Tuhan? Tetap setia beribadah, menyembah, berdoa hanya kepada Tuhan? Atau kita mengarahkan hati kita pada diri kita sendiri, pada karir, pada kenyamanan hidup, pada reputasi dan sebagainya? Bapak Ibu, pengalaman iman Daniel kiranya menjadi kekuatan bagi kita, bahwa barang siapa yang mempunyai hati yang selalu melekat kepada Tuhan, Tuhan pasti menunjukkan pertolongan dan penyertaannya kepada kita. Karena tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang dan kurang lebar untuk menolong dan menyelamatkan, melindungi dan menjaga kita dalam tiap langkah kehidupan kita. Maka tetapkan arah hati kita. Dalam situasi dan kondisi apapun, tetaplah beribadah, taat, setia, berdoa, berseru hanya kepada Tuhan. Karena Ia sanggup dengan kuat kuasanya melepaskan kita dan memberikan kita kelegaan dari setiap kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi. Yang kedua, kita mau belajar dari rekan-rekan kerja Daniel. Kita belajar, Bapak Ibu, persoalan iri, dengki, benci itu bisa merasuk pada diri siapapun, bahkan dalam relasi apapun. Bisa terjadi dalam hubungan pertemanan, persahabatan, bisa terjadi dalam relasi di tengah lingkungan gereja dan persekutuan, bahkan bisa juga terjadi dalam dunia kerja, usaha, bahkan antar saudara kandung dan juga antar keluarga. Penyebabnya bermacam-macam, bisa karena praktek pilih kasih, bisa karena faktor keberhasilan orang lain, dan seterusnya. Kita diajar dan diingatkan ketika kita tidak bisa mengatasi iri dan dengki, maka hati dan pikiran kita akan selalu dikuasai oleh kebencian. Kalau sudah dikuasai kebencian, maka emosi akan selalu datang menguasai, dan tidak jarang mendorong orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji dan jahat. Karena itu saudaraku, belajar dari rekan-rekan Daniel. Kita diajar untuk didik diri kita, didik keluarga kita dengan baik dan benar. Kuasai diri, kelola emosi. Jangan sampai kita dikuasai oleh iri hati dan dengki, agar supaya pengalaman-pengalaman yang dialami rekan sekerja Daniel tidak kita alami dalam kehidupan kita. Didik diri, didik keluarga untuk dapat mengelola emosi dan belajar mensyukuri apapun yang Tuhan beri, agar kita tidak mudah jatuh pada iri, dengki, dan benci pada sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.